ta'ala wa man azizul ghafur. Sudah mengantuk apa? Sudah? Belum. Ya, ini ada yang datang dari jam berapa tadi? 8 ya? Datang lebih awal. Baik, kita bersyukur kepada Allah SWT dan juga kita menyampaikan salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan malam hari ini kita berada di Masjid Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu nama masjid yang memang dipilih oleh warga di RW 11 khususnya, yang dulu adalah tempat tinggalnya Pak Ade Supriyatna. Baitul Hikmah, rumah ibadah yang penuh hikmah. Boleh jadi karena dulu Pak Ade Supriyatna itu, Pak Haji ini juga berada di Baitul Hikmah, maka salah satu hikmah adalah dapat meniti karir politik sehingga sekarang alhamdulillah menjadi ketua DPRD Depok. Tentu karena usaha dan dari Qatarullah juga ya. Malam hari ini kita bersama-sama dengan para ustaz, juga ada ustazah. Terima kasih sudah hadir bersama. Dan guru tetap dari pengajian ini adalah Ustaz Iwan Fadilah. Saya mohon izin untuk mengajak teman-teman remaja ini untuk mengingat kembali salah satu pilar daripada Islam selain akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Kita sudah sering mendengarkan hadis Rasulullah riwayat Muslim, inama bu'tsudi utamiman makarimal akhlak. Ini yang akan kita bahas. Kalau di tempat kuliahnya Pak Ade Ikhtiar ini mungkin 1 semester 6 bulan. Nah, malam hari ini nggak cuma sampai lah 6 bulan, ini cukup 6 jam. 6 jam berarti 1 jam. Ya, ini cuma ya paling 30 menit aja ya. Saya sudah mencoba untuk meringkasnya menjadi suatu yang merupakan awal dari perbincangan pendalaman mengenai akhlak Islam. Saya berusaha untuk memahami, dan karena dari dulu ketika saya mengaji memang saya tertarik betul dengan yang namanya akhlakul karimah. Ketika saya mengaji dulu, ketika sudah selesai maka guru kami meminta memilih, ini kita mau ngajar apa? Dia milih, saya ngajar fikih. Kadi, ada namanya Kadi dulu. Ngajar apa? Tauhid. Maryuni, Mari itu nama saya. Dulu waktu saya di kampung namanya Maryuni. M itu bukan Muhammad tapi Maryuni Kabul Budiono. Saya merasa sangat tersanjung kalau M-nya itu disebut Muhammad. Maryuni saya namanya ya. Saya lalu diminta, Maryuni mau milih yang mana? Saya bilang sama guru saya Pak D. Pak D, saya mencoba untuk membincangkan akhlakul karimah. Nah, sudah gitu. Begitulah. Jadi malam hari ini saya mencoba untuk mengingat kembali apa yang dulu saya pelajari. Kemudian juga teman-teman sekalian bertambah dengan bacaan Ihya Ulumuddin, dan juga yang baru ini ada buku dari Syekh Yusuf Arafadawi mengenai akhlak Islam. Lalu juga banyak yang lain dan saya mencoba untuk membacanya. Lalu saya membagi pengetahuan ini untuk teman-teman. Mengapa ini penting? Nah, kalau kita lihat ini, saya mencoba mencari gambar, tapi saya minta kepada ChatGPT untuk menggambarkan ini. Nah, dari bisa pakai ChatGPT, AI, bisa ya? Oh, coba nanti minta, tolong gambarkan tentang kekisruhan yang terjadi di dalam masyarakat sehubungan dengan menurunnya akhlak Islam. Saya minta begitu, lalu keluar seperti ini gambarnya ini. Nah, ini saya jadikan pertanyaan pembuka ya teman-teman ya. Yang pertama begini, masjid dan musola terlihat makmur, banyak pengajian, tetapi mengapa lisan dan kelakuan tidak terjaga?
ada gosip, tetap jalan terus. Remajanya juga suka main setan gepeng. Ini kalau apa itu kalau dalam bahasa populer namanya setan gepeng. Karena di dalamnya itu banyak setan-setan. Kita kok ya berlisan dengan tidak baik. Ya, media sosialnya ramai, tapi isi dan pengisiannya kok tidak sesuai dengan azab Islam. Kemudian banyak orang cerdas, dia kan kuliah terus nih. Ada yang cerdas, pinter, jadi pejabat. Tapi yang jujur seperti Pak Haji Adi Supriyatna, ya banyak juga. Tapi sebagian sekarang yang tertangkap kok yang nggak jujur-jujur gitu. Padahal dia KTP-nya itu tertulis Islam, ngajinya juga jago gitu. Ya. Lalu kenakalan remaja itu terus terjadi, tidak di Harjamukti ya. Harjamukti itu termasuk baik karena saya melakukan survei di Bogor itu, wilayah Bogor, menurut data survei itu kenakalan remajanya se-Jawa Barat itu nomor 2 setelah Cianjur. Nah, ada tawuran, ada segala macam gitu ya. Dan mereka adalah anak-anak yang juga ber-KTP tulisannya agama Islam sebagian terbesar. Tapi mereka ada yang nyimeng, tahu nyimeng? Pak Ustadz Syarif tahu nyimeng? Tahu. Nyimeng itu mengisap sesuatu yang tidak semestinya disap. Kalau pusat ini kan biasa merokok ya, tapi yang diisap bukan yang itu. Sekarang modelnya lebih canggih lagi katanya ya. Nah ini karena itu kita bertanya mengapa terjadi yang demikian ya. Padahal kalau kita lihat salah satu misi Rasulullah itu kan udah jelas. Coba ini adik-adik yang di sana coba ini dibaca ini hadis Rasulullah riwayat Muslim. Mikrofonnya ada biar jangan pada ngantuk. Nah, mungkin muridnya Bu Samah minta tolong dibaca. Ini biar jangan pada ngantuk lagi dari sini ke sini gitu ya. Ini model kalau kayak di kelas saja gitu ya. Jadi sampai ini ya silakan. Ini misi Rasulullah, misi. Ya jangan dikasih ustazah sama mereka. Coba, ayo. Ya, ada di depan ini. Amanah Rasulullah adalah innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini yang mau kita bicarakan sebentar saja. Itu kan salah satu tujuan beragama Islam kan itu akhlakul karimah. Tapi kok sebagian ya, kalau di Harjamukti alhamdulillah baik-baik saja. Tapi di luar sana itu kayaknya kok tidak. Itu tadi pengajian, taklim jalan terus, yang di dalam ngaji, yang di luar tawuran, seperti itu ya. Nah ini mau ngapain? Nah kalau kita ingat sesungguhnya kan pilar Islam itu kan ada 4 menurut para ulama, ada akidah, ibadah, muamalah dan akhlak yang keempat. Nah yang keempat ini kadang-kadang kita suka lupa. Padahal jelas hadisnya itu, ya kan? Nanti kita tahu apa itu akhlak sesungguhnya. Jadi mari kita coba lihat adik-adik sekalian. Ya, ini ada kutipan dari seorang alim Hasan Al-Basri. Dia tabi'in, ya. Lalu beliau dalam salah satu bukunya mengatakan begini, bukanlah iman itu dengan angan-angan, tetapi apa yang ditanam di hati dan dibuktikan dengan amal. Kalau kita mengaji di surat Ibrahim ayat 24 itu kan jelas akidahnya seperti ini. Lalu dia ibaratkan sebagai pohon yang akarnya menancap ke bumi, lalu karena itu dia kuat menjulang ke langit, menjulang amal. Jadi akidah adalah fondasi iman. Makanya kita kan belajar tauhid, bagaimana mengesahkan Tuhan, tidak sedikit pun ada syirik dalam hati kita. Lalu kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan apa? Syariat, rukun Islam. Ya. Lalu kita menerapkannya di dalam muamalah, pergaulan muamalah itu pergaulan dengan teman antara remaja satu dengan yang lain.
Nah, ini kan kita salah satu cita-cita Ustaz Syahrin ini kan mempertemukan remaja Islam seharjamukti yang tergabung dalam pengajian. Jadi nanti bagaimana remaja Al-Mukmin bermuamalah dengan remaja Rizbi. Mana yang dari Rizbi ini? Baitul Hikmah. Coba katakan. Ini biar Ustaz tadi tahu nih. Ada yang kepingin jadi anggota DPRD nggak? Wah, nggak ada yang mau kayak jadi Ustaz, ini nggak ada omongan pertahanan. Ya seperti itu ya. Itu. Jadi kita memautkan antara 4 elemen agama itu sehingga akhirnya itu misi Rasulullah itu tercapai. Nah, mari kita lihat adik-adik sekalian ya. Syariat itu selalu berhubungan dengan alam. Jadi ketika kita melaksanakan syariat Islam itu hubungannya tentu dengan akhlak. Kita coba lihat. Coba yang kalau bahasa kerennya kan cowok ya, yang laki-laki. Ini ada surah Al-Baqarah ayat 5. Coba sekali lagi, coba dibaca yang sebelah sana. Biar jangan ngantuk, nanti mikrofonnya geser ke sini. Ya, yang bacaannya bagus coba. Al-Baqarah. Ayo ini. Udah, nggak apa-apa, ada formal boleh. Ayo, baca. Al-Baqarah ayat berapa? Ayo yang suaranya bagus. Ayat berapa? Ini ada tulisannya di sini. Ayo dibaca. Kalau saya yang baca nanti suaranya orang tua kayak. Ya udah sini siapa lagi? Dari Rizbi kali ada. Beribadah, ayo. Wa ma umiru. Mikrofonnya jalan terus ini. Mikrofonnya jalan terus. Ya, ada tulisan. Arabnya nanti buang, geser Kalau terus. gue baca lu pada nangis mah. Iya. Ayo jangan geser lagi. Coba. Nanti. Itu mic. Ayo silakan dibaca. Ayo. Mic itu bukan kotak amal. Ayo ada latihnya lagi. Ayo silakan. Dari Al-Mu'min surat Al-Baqarah ayat 5. Iya, kita. Ayo. Nggak usah dihilangkan, biasa aja baca. Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau nggak yang dibaca yang pakai peci itu, mana tadi? Wah hilang. Jangan malu-malu pokoknya. Baca nih. Iya pada malu-malu ya. Ada hadiahnya kali Pak Haji. Ada hadiahnya nih. Ini hadiahnya nih. Catat saya. Ayo. Bismillah. Ayo Rasid, jangan geser terus, waduh. Gocap cepet. Ayo. Ayo sudah. Iya. Ini ada kelamaan ini. 50.000 cepet kayaknya. Ayo, Bismillah. Yang bisa. Jangan ngantuk. Yang bisa gue kasih 20.000 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Agak jadi lu. Masyaallah. Ini yang pertama tentang tauhid. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas, dengan keikhlasan sebagai seorang mukhlis atau bahkan juga sudah menjadi mukhlas ya seperti itu. Semata-mata karena menjalankan agama dan agar melaksanakan sholat serta menunaikan zakat dan yang berbagi itu adalah agama yang lurus. Oke. Makna akhlaknya adalah syahadat itu melahirkan ikhlas, kejujuran dan integritas moral. Dengan membaca syahadat kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi pelaksanaannya adalah keikhlasan, kejujuran dan integritas moral. Jadi ketika orang sudah membaca syahadat, bersaksi Muhammad Rasulullah, belajar juga gitu, maka dia tetap akan belajar dengan baik. Ini udah dari kuliah belum? Sudah ya? Nah, nanti kalau kuliah udah di Unindra. Kalau ingin tahu caranya tanya sama Ustaz Syahrin. Alumni. Ya kan? Promosi dikit. Cepat saja ya. Nah, sholat coba. Sholat itu ada ayat yang sangat jelas. Sholat itu ada cerminan akhlaknya di situ. Ya. Nah, ini. Ya, nanti lama lagi kalau gitu ya. Yang jelas adalah di surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika ada remaja yang sholatnya nggak pernah tinggal 5 waktu, tapi ternyata dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu misi Rasulullah belum nyampe. Ya kan? Sholat, saya kan khusyuk sholatnya itu. Tapi ketika dia di dalam masyarakat masih belum dapat mencegah dirinya untuk tidak berbuat keji dan mungkar, itu artinya secara akhlak masih belum baik. Nah sekarang ada lagi puasa Ramadan ya. Ini ada jelasnya. Ramadan itu agar kita bertakwa. Takwa itu bermacam-macam tindakan yang kita lakukan. Tapi juga ada lagi hadis Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Ini sudah berapa kali melaksanakan ibadah puasa ini? Saya sudah umurnya 70 tahun, jadi setiap tahun sejak balik saya puasa terus. Tapi kadang-kadang saya masih suka nggak jelas perilakunya. Puasa sebulan, tapi setelah puasa lalu kita lupa bahwa kita sejujurnya puasa itu menuntut pada akhlakul karimah ya. Masih suka ghibah, masih suka ngomongin orang. Jadi kalau remaja nggak pernah ngomongin orang ya, ghibah nggak pernah ya, nggak pernah, alhamdulillah. Jadi setan gepengnya itu dikendalikan. Kalau dulu kan zaman Rasulullah kan cuma orang per orang. Kalau sekarang mau ghibah cuma jempolnya gini-gini aja, udah menyebar ke WA group. Berapa WA grupnya punya anggotanya? 10, 20, 30. Nah, begitu ada nyenggol HP, si Anu itu katanya kok begini. Nah, itu sudah nyenggol, sudah tersebar. Kalau dulu kan Ani sama Ana ya cuma Ani sama Ana, tapi kalau sekarang enggak ya. Jadi seperti itu. Zakat juga sama. Zakat itu yang dikejar dalam akhlaknya itu adalah kepedulian sosial. Baik juga. Jangan-jangan adik-adik ini sudah masuk ya wajib zakat ya. Sudah berapa kali zakat? Sudah berapa kali berpuasa Ramadan? Oke, katakanlah umurnya berapa nih? Umurnya 17 tahun. Ya, 16. 16 tahun udah gede, udah kelihatan kayak 18 ingatnya, gizinya cukup, nggak perlu pakai MBG. Dulu nggak pernah MBG ya, tapi pertumbuhannya berbiasa. Ada yang masih kebagian MBG nih, nggak ada? Jadi dulu. Ini Pak. Oh iya. Masa anggota parlemen ada kebagian MBG? Ya, dulu nggak pakai MBG pada cerdas-cerdas juga ya kan, karena 16 tahun sudah seperti ini, lebih tinggi dari pimpinan androformal. Jadi zakat itu kan membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Zakat sekali setahun, tapi keinginan kita untuk memberi kepada orang lain itu jangan putus. Ya, jangan putus hanya ketika bulan Ramadan. Ini di situ. Lalu ada lagi yang terakhir ini mengenai haji. Kita mengenal namanya haji mabrur. Ayatnya terkenal ya. Al-Baqarah 197. Tidak boleh berkata kotor. Ini yang kan sudah Pak Ade Ketua DPRD baru pulang haji. Ya. Selama haji tidak boleh berlafaz, tidak boleh berkata kotor. Kemudian lingkungan, kalau di Arafah itu nggak boleh nyebutin apa itu? Daun yang ada di Arafah, nggak boleh. Itu hikmahnya adalah memelihara lingkungan. Nah di Arafah baiknya bukan main. Begitu pulang kayak saya ini, ternyata saya masih saja berkata kotor, berbuat fasih, suka berbantah-bantahan. Padahal selama di sana nggak boleh. Itu artinya misi Rasulullah agar kita itu berakhlak mulia mungkin dalam diri saya belum tercapai sebelumnya, gitu ya. Udah ada yang daftar haji, adik-adik dari Al-Mumin.
Sudah ya? Udah niat Sudah. Pak? Nanti kalau belum daftar sama Ustaz Sari. Ya. Tapi skor pertama itu pantun. Ya. Ustaz sama sudah aja ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah dia itu begitu pulang dari tanah suci sudah mabrur betul-betul sehingga benar-benar melaksanakan apa yang tidak diperbolehkan di nah, baik sekarang kita akhlak apa sih cepat saja ya karena ini sudah jam 10. Akhlak itu dari bahasa Arab khuluq itu jamaknya menjadi akhlak. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan berbagai perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan yang mendalam. Jadi seorang yang berakhlakul karimah itu perilakunya itu nggak perlu disuruh-suruh menjadi lebih baik lagi, tapi otomatis sudah baik. Itu seperti itu. Nah ini pengertian tentang akhlak. Jadi khuluq. Ibu-ibu kalau di depan kaca itu ada doa ya. Oke. Mana doanya? Doanya adalah Allahumma ini. Ya. Ayo doanya gimana? Asin huluki. Pokoknya ujungnya huluki ya. Asin Ya. huluki. Yang lain wahasin huluki. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau jadikan sempurna jasaku. Karena kalau khalaq itu kan ciptaan, ya. Maka jadikanlah indah juga akhlakku. Nah, mulai besok, mulai nanti malam kalau di depan kasar begitu. Dilihat wajahnya sampai beda-beda ini. Wah, saya memang cantik nih kata saya. Tapi cantikkanlah juga anak saya sampai sisiran itu. Namun kan bagus-bagus berdoa. Sehingga insya Allah begitu. Itu tuntunan Rasulullah itu yang harus kita laksanakan. Nah, singkat saja, akhlak itu ada dua jenisnya, akhlakul karimah dan akhlakul masmumah. Akhlakul karimah atau disebut juga akhlakul mahmudah. Kalau akhlakul karimah itu ada di dalam hadis, kalau akhlakul mahmudah itu menurut istilah Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Akhlakul karimah itu akhlak yang baik, akhlakul masmumah itu adalah akhlak yang jelek. Nah, ini contohnya ini. Akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji itu ya sifat dan perilaku batin yang dipuji oleh syariat dan akal sehat. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Saya punya teman, dia non muslim, tapi kalau dengan saya itu baik sekali. Saya punya teman muslim, itu tiap hari ke musola, sholat, tapi suka membuli saya. Berarti orang itu punya akhlakul karimah dong. Jadi akhlakul karimah itu adalah akhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Kalau di luar itu namanya etiket. Kebetulan saya di kampus saya ngajar namanya etiket dan protokol. Jadi beda. Etiket tata krama umum dengan tata krama akhlakul karimah itu berbeda. Nah, itu yang harus kita sama-sama coba untuk tingkatkan dari waktu ke waktu. Sebab seperti tadi kita sampaikan, kita pelajari bahwa masing-masing syariat itu ada kaitannya dengan akhlakul karimah. Kita sholat akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita ngaji, ya di masjid, maka begitu keluar kita akan menjadi orang yang dilihat punya akhlak yang baik oleh orang lain. Jangan sampai kita ngaji, kita menghadiri taklim di suatu tempat, tapi begitu keluar kita bilang itu beda maksudnya dengan kita, gitu ya. Dia ngomongin seperti itu juga sesungguhnya tidak mencerminkan, karena kan sesungguhnya sesama muslim apalagi tidak tukar bersaudara, jangan menjelek-jelekkan. Perbedaan itu boleh, tapi jangan kemudian dijadikan alat untuk menjelek-jelekkan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh. Ini kalau diuraikan cukup banyak. Jadi dalam Ihya Ulumuddin itu akhlak karimah itu ada yang namanya taubat.
sabar, syukur, tawakal, ikhlas, tawadu dan mahabbah kepada Allah. Di dalam kitab akhlak itu sesungguhnya akhlak itu dibagi beberapa. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, kemudian akhlak juga kepada orang-orang yang tidak sama dengan kita. Ini uraiannya panjang, jadi saya kira di lain kesempatan saja lah ya. Nah, akhlak yang tercela itu akhlak yang tidak karimah, akhlak yang jelek, gampang sesungguhnya. Jadi kalau kita menyakiti hati orang, itu baik apa enggak? Ini remaja-remaja ini membuli, kayak bully ya. Kita ngaji tiap hari, belajar, tapi kita masih suka membuli teman kita. Baik ya itu? Itu namanya bukan akhlakul karimah, tapi akhlak tercela, menghina. Adik-adik remaja, bagaimana dengan tetangga? Baik nggak dengan tetangga? Alhamdulillah. Sebab Rasulullah pernah bersabda, apakah dia masuk surga ya Rasulullah? Tidak. Apakah dia masuk surga? Tidak. 3 kali beliau bilang tidak. Mengapa? Karena dia suka menyakiti hati tetangganya. Bayangin itu. Jadi akhlak Islam itu adik-adik itu mencakup hal-hal yang sangat luas cakupannya, termasuk dengan tetangga. Di dalam akhlak itu kalau nanti kita pelajari itu hubungan dengan tetangga itu ada aturan-aturannya. Kita merasa sudah jadi orang yang kaya, kita parkir mobil di depan pintu tetangga kita yang mungkin ya, adik-adik ini parkir motor yang paling baru apa namanya? Saya nggak tahu, saya nggak punya. Yang paling baru dibelikan oleh orang tuanya, walaupun kredit, tapi kan nggak tahu. Karena saking barunya parkir seenaknya di depan pagar tetangga. Bagus kan? Nggak bagus. Tetangganya, sombong kali dia itu. Ada yang pernah begitu nggak? Parkir sembarangan? Nggak ada ya? Nggak ada. Artinya adik-adik sudah punya akhlakul karimah. Nah ini beberapa hal. Ini waktunya sangat singkat, jadi sumber akhlak itu ya Al-Quran dan hadis serta ijma dari para ulama. Kalau kita ingat di surat Al-Qalam ayat 4 itu, akhlak yang kita contoh ya Rasulullah, karena wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad itu benar-benar punya akhlak yang agung dan dijadikan contoh seperti itu ya. Dan Siti Aisyah ibunda kita menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, ini sudah jam 10 kurang 6 menit, sementara Ustaz Iman masih punya waktu yang kayak itu. Jadi saya sesungguhnya masih ingin berdiskusi secara detail tentang akhlak ini, karena menurut pandangan Islam, akhlak itu sesuatu yang sangat penting dipahami, dilaksanakan sebagai cermin dari 4 pilar agama yang lain, ya akidah, ya syariat, ya jadi itu. Karena itu kalau memang nanti ada waktu yang lain, kita coba membuat taklim khusus mengenai akhlak Islam. Kalau mau dipelajari ya banyak, karena kan iya umumnya aja ada 4 jilid, kemudian bukunya Syekh Arab Quradawi itu tebalnya segini, detail sekali. Nanti kalau memang ada waktu, Pak Sarin, kita coba untuk mencari waktu lagi untuk secara detail membicarakan akhlak Islam yang merupakan salah satu fondasi fundamental. Dan mengapa saya tertarik untuk berbicara ini dengan remaja? Karena remaja itu adalah calon orang dewasa, calon orang tua. Ustadz Adik yang sekarang ketua DPR, kalau akhlak beliau tidak baik, mungkin nggak dia menjadi seperti yang sekarang? Saya menyaksikan beliau itu sejak remaja itu berusaha untuk menjadi orang yang baik, menunjukkan adab sebagai cerminan akhlak yang baik, sehingga terpakai ketika dia menyusuri karir. Orangnya jujur. Selama bertemu dengan saya belum pernah dimarahin oleh Ustaz. Anaknya jalannya juga nggak pernah dimarahin, karena marah itu termasuk salah satu adab yang mencerminkan akhlak yang tidak baik.
Jadi kita punya, tentu saja suri teladan kita adalah Rasulullah SAW, tapi kita juga bisa mempelajari orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk Ustaz Haji Ade Suryatna. Dengan akhlaknya yang baik, ilmunya yang tinggi, tauhidnya baik, syariatnya baik, lalu dicerminkan dengan akhlak yang baik, maka kita bisa tahu sekarang ini bagaimana beliau mendapatkan kedudukan yang mulia di legislatif di DPR. Menjadi ketua itu kan nggak mudah. Kalau orang tidak dipercaya nggak mungkin dipilih jadi ketua. Mungkinnya saya kan nggak jadi ketua karena saya bukan anggota DPR. Banyak anggota DPR tapi nggak pilih jadi ketua, apa ya, karena orang melihat. Nah ini mudah-mudahan kehadiran Ustaz Ade Suryatna dapat menjadi contoh bagi kita agar kita kemudian benar-benar memahami apa itu akhlak Islam dan benar-benar mampu mendorong mewujudkan misi Rasulullah, inna mabuhin suli utamima makarimah. Coba dicari di tempat lain pun Ustaz Syarif ini, kalau dia tidak dinilai akhlaknya baik, mana mungkin diminta untuk ceramah, memimpin pengajian, ya seperti itu juga. Yang lain-lain juga sama. Jadi ini menjadi motivasi kita. Itu mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa lebih merinci satu persatu akhlak Islam itu apa, karena itu sesungguhnya ada minimal ada 4: akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri sendiri, dan juga akhlak pada orang lain yang sifatnya adalah muamalah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan hanya sebagai latar belakang dan sebagai permulaan, jika kemudian mungkin suatu kali nanti kita bisa berjumpa kembali untuk lebih mengkhususkan diskusi tentang akhlak Islam yang memang adalah sesuatu yang menjadi tuntunan kita semua. Jadi gambar ini boleh jadi menunjukkan semua kekisruhan hubungan antar umat, antara remaja yang suka tawuran, ada yang suka masih menggunakan yang tidak baik-baik itu karena tidak kemudian memahami dan punya akhlakul karimah yang menuntut dirinya semakin tinggi juga gitu. Pejabat kalau nggak punya akhlak yang baik, ya dia pintar ngerti peraturan tapi dilanggar, malah ketangkep KPK misalnya, seperti itu misalnya. Tapi kita kan nggak bisa menduga karena ini kan masih ada yang masih tersangka itu kalau pengadilan menyatakan nggak benar, ya dia benar gitu. Seperti itu saya kira. Ya jangan ada DPR ini ngomongin politik sedikit. Saya kira itu karena masih ada Ustadz Iwan, guru kita yang akan menyampaikan tambahan. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang seperti harapan Rasulullah, kita punya akhlak yang baik karena memang dia empat pilar itu, akhlak adalah salah satunya, dan itu adalah kalau bahasa ending goal dari orang-orang yang beragama yang mestinya seperti itu, sehingga nanti remaja-remaja mukmin, remaja Baitul Hikmah, remaja An-Nur itu benar-benar menjadi cermin Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya kira itu bisa dirinci satu persatu apa itu Islam, karena waktunya sudah. Saya sudah menawarkan waktu sekitar 40 menit, 30 menit. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bila tahi wa tudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pembawa acara Rahadi Ramla.